Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Yeremia, kitab Yeremia pasal yang ke-31. Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan 13. Yeremia 31 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi karena merana, tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari-nari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Saudara, pagi ini dan sepanjang minggu ini ke depan, kita akan melihat tentang bagaimana keluarga menjadi sarana atau pembaharuan bagi Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari berbagai perspektif tentunya bagaimana Tuhan bekerja melalui keluarga. Tentu kenapa topik dikaitkan dengan pembaharuan? Karena tanggal 31 itu adalah hari reformasi. Dan saudara, kita ingin belajar secara detail tentang bagaimana Tuhan memakai keluarga kita. Saudara, pagi hari ini kita membaca tentang bagian dari kitab Yeremia. Saudara, Yeremia sebetulnya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini dalam situasi karena kondisi yang sangat-sangat tidak bagus. Bangsa Israel pada waktu itu tercerai-berai. Mereka kehilangan arah dan hampir kehilangan harapan. Namun dalam situasi itu, dalam situasi kehancuran itu, Tuhan menanam janji yang demikian. Bahwa suatu ketika akan datang pemulihan, akan lahir kegirangan dari kesedihan. Akan datang pemulihan, akan lahir kegirangan dari kesedihan. Janji ini bukan sekedar nubuat sebenarnya. Kalau kita membaca dalam kitab ini, bukan sekedar nubuat bagi bangsa, tetapi ini merupakan panggilan bagi setiap keluarga saat ini. Sebab kenapa? Karena keluarga adalah miniatur bangsa. Bahkan miniatur kerajaan Allah di bumi. Ketika Tuhan ingin memulihkan dunia, Ia ingin memulainya dari rumah-rumah yang mau dibentuk olehnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang pembaharuan, kita seringkali berbicara sesuatu yang besar, yang spektakuler, yang luas cakupannya. Dunia mungkin, negara mungkin, organisasi mungkin, gereja mungkin. Hal yang besar, yang luas. Padahal kalau kita memperhatikan ayat ini, sebenarnya pembaharuan juga bisa atau bahkan selalu dimulai dari rumah-rumah yang mau dibentuk olehnya. Dari keluarga. Saudara, ketika kita berbicara tentang pembaruan keluarga, memang kita bisa melihat keluarga itu merupakan tanah yang subur bagi pembaharuan. Mengapa? Yang pertama, saudara, memang keluarga bisa menjadi tempat benih pembaruan ditanam. Setiap keluarga adalah ladang rohani.
Tanahnya bisa keras karena luka, bisa tandus karena kesibukan, atau gersang karena kurangnya doa. Keluarga kita. Namun, Tuhan tidak mencari tanah yang sempurna. Ia mencari tanah yang bersedia dibajak. Bersedia diolah. Saudara, pembaharuan dimulai dari ketika kita membuka hati. Pembaharuan dimulai ketika kita bersedia membuka hati. Bagaimana kita, para suami, kita membuka hati kita mau belajar mengasihi dengan sabar. Pasangan kita, anak-anak kita. Mungkin anak-anak bagaimana mungkin melihat orang tuanya. Jadi sebagai suami kita belajar untuk mengasihi. Istri bagaimana belajar menumbuhkan kelembutan di tengah lelahnya. Anak bagaimana belajar menghormati dan mengampuni orang tua mereka. Orang tua belajar untuk tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Saudara, ketika setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, mau membuka hati, bersedia dibajak, disitulah benih kasih Allah ditanam. Disirami air dengan doa dan bertumbuh menjadi kehidupan baru. Sudah ketika kita berbicara kesediaan dibajak, saya membayangkan bagaimana kondisi hati itu seperti tanah. Saudara, tanah itu kalau gembur, ngebajaknya enak. Santai gitu, tinggal tekan aja. Kalau kita bajak yang kecil ya, santai. Tapi ketika datang kepada tanah yang keras, saudara sekali waktu saya pernah membajak menggunakan 2 ekor sapi besar, dan di lahan yang saya borong untuk saya bajak itu ternyata ada sebagian itu tanah yang keras sekali kayak batu. Jadi ketika lewat tanah keras itu saya tekan itu batang bajak dari belakang itu, karena lembunya keberatan dia kencang lari, dan saya betul-betul tertarik sampai akhirnya saudara mengalami celaka. Begitu susah. Saya membayangkan ketika kondisi hati kita lembut, Tuhan membajak itu pun kita pun rasa enak, lembut hatinya. Tapi ketika keras seperti tanah yang keras itu, ketika dibajak itu pasti tidak enak, sakit. Tetapi mau lembut mau keras, ketika membuka hati untuk membiarkan Tuhan membajak hati kita sebagai lahan pembaharuan, maka Tuhan akan membiarkan benihnya bertumbuh, disirami dengan doa dan menjadi bertumbuh menjadi kehidupan yang baru. Saudara, yang kedua, keluarga itu bisa menjadi sekolah kasih. Tidak ada tempat lain di mana kita belajar kasih yang sejati selain di rumah, nggak ada. Di luar banyak palsu itu. Di rumah yang tahu kita betul mengasihi keluarganya atau tidak. Di sinilah dan keluarga seperti inilah kita diuji untuk mengasihi tanpa syarat, untuk menerima tanpa menghakimi, untuk memperbaiki diri tanpa menuntut kesempurnaan orang lain. Yang sering terjadi dalam keluarga kan. Saya mau berubah kalau kamu, saya mau ini kalau kamu. Berubahnya dengan syarat. Kasihnya pun sering dengan syarat. Saudara, kita belajar. Keluarga bukanlah tempat yang bebas dari konflik, bukan? Kesalahpahaman pasti, tetapi bagaimana biarlah proses itu dipakai oleh Tuhan untuk membajak hati kita. Saudara,
ketika kita mengerti kebenaran ini, Tuhan sedang tidak mencari keluarga yang sempurna. Bukan. Yang Tuhan cari adalah keluarga yang menjadi Sion kecil. Tempat yang tadinya tandus itu, yang sedang tidak apa itu, Tuhan ubah. Tempat di mana wajah berseri-seri karena kebaikannya. Tempat di mana duka diubah menjadi sukacita. Tempat di mana anak-anak belajar mengenal Allah dari teladan dan pengajaran orang tuanya. Saudara, banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan pembaharuan itu. Semua dimulai dari keluarga, dari rumah. Bagaimana John Wesley yang Tuhan pakai untuk melakukan gerakan besar, dimulai dari mamanya, Susana Wesley. Bagaimana Agustinus yang Tuhan pakai menjadi santo yang luar biasa, dimulai dari mamanya. Bagaimana betul tekun membawanya ke dalam doa. Saudara, keluarga kita menjadi tempat yang sangat-sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk pembaharuan. Mari kita jadikan keluarga kita. Biarlah pembaharuan Allah dimulai dari keluarga kita. Baik melalui kita, melalui anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap kehidupan keluarga kita sepanjang minggu ini. Mari kita datang kepadanya. Biarlah Tuhan berkenakan setiap keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kami syukuri Tuhan berkenan atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan, amin, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan pembaharuan. Terima kasih karena Engkau menjadikan keluarga kami ladang kasih-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali tanah hati kami keras dan kering. Lembutkanlah ya Tuhan, agar benih firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh subur. Bangkitkan semangat baru di rumah kami, agar dari meja makan kami, agar dari keluarga kami mengalir pengampunan
Dari ruang doa kami lahir kekuatan, dan dari kasih kami terpancar terang bagi dunia. Bapa, mulailah pembaruan dunia ini dari rumah kami yang kecil ini. Dan Tuhan, biarkan hati kami menjadi lahan yang subur bagi pembaharuan yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup kami.